Mungkin sekarang kamu sedang mengalami sensasi fisik akibat kecemasan dan juga masalah asam lambung yang terus-menerus terjadi dari mulai bangun pagi, kemudian siang, sore, ataupun juga malam. Dan ini membuat kamu jadinya sering menjadi cemas terus-terusan, kemudian membuat kamu jadi sering sedih, kenapa saya mengalami seperti ini, kenapa saya punya penyakit seperti ini, kenapa saya punya masalah seperti ini, membuat kemudian mood Anda jadi nggak bersemangat, membuat teman-teman jadinya merasa, ya benar-benar nggak enak dan tidak bisa menikmati semua aktivitas. Nah, bagi teman-teman yang masih punya alami masalah seperti ini, yuk tonton video ini untuk tahu gimana cara untuk mengatasi itu semuanya. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman mengalami masalah gangguan lambung, mengalami masalah lambung, ada asam lambung, dan juga mengalami masalah kecemasan, maka ini teman-teman perlu tahu dulu bahwa semua sensasi itu memang tidak enak ya, itu real dan itu memang tidak enak sekali. Rasanya itu ya kita benar-benar mau buang lah kalau bisa nggak ada rasa itu karena emang nggak enak banget. Nah, ketika teman-teman sudah semakin merasa tertekan atau frustasi dengan apa yang teman-teman alami, maka biasanya akan muncul pikiran-pikiran negatif. Akan muncul pikiran-pikiran sampai kapan ini akan selesai, apalagi yang harus aku lakukan untuk aku bisa menghilangkan semua sensasi fisik ini, dari mulai perut mual, perut begah, kemudian dada rasanya tertusuk sampai ke belakang, kemudian nafas rasanya ngap, nafas rasanya nggak plong, pusing, kemudian lah macam-macam lah ya. Ketika teman-teman akhirnya dari mulai bangun pagi, kemudian sudah mulai mikir sensasi, mulai mikir, aduh ini muncul lagi nggak ya? Maka itu teman-teman tanda kutip sudah mengundang semua sensasi itu untuk hadir. Walaupun teman-teman mungkin mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak mengundang, tapi setiap pagi itu selalu muncul. Nah, begitu teman-teman mengatakan setiap pagi selalu muncul, yang terjadi adalah teman-teman sudah merasa malamnya itu, malam sebelum tidur, sudah berpikiran, aduh ini pagi kayak gini lagi nggak ya? Nah, ketika pikiran-pikiran itu muncul, sebenarnya kan teman-teman sudah mulai terbiasa dengan, wah sensasi ini akan muncul. Sudah mulai prediksi bahwa ini akan muncul lagi. Nah, ketika teman-teman memang masih mengalami masalah pencernaan, masih mengalami masalah gangguan lambung, memang sensasi fisik itu masih akan mungkin terjadi. Jadi ketika teman-teman sudah minum obat-obat dokter, sudah minum obat herbal, tetap dibutuhkan proses di tubuh untuk bisa memproses itu semuanya, membuat teman-teman jauh lebih baik lagi. Nah, proses ini karena sudah sekian lama, mungkin sekian minggu, sekian bulan juga belum selesai, membuat teman-teman akhirnya jadi kemudian negatif thinking-nya terlalu berlebihan. Jadi semakin khawatir, semakin cemas, yang membuat semua masalah gangguan pencernaan pun semakin bertambah banyak. Kenapa sensasi itu muncul terus kalau begitu? Karena teman-teman terhanyut, teman-teman tidak sadar, tidak menyadari permainan pikiran sedang berjalan. Teman-teman sedang terbawa juga oleh semua rasa yang muncul. Semua rasa yang muncul itu yang karena memang mungkin yang pertama perutnya memang bermasalah sesuai dengan kata dokter, oke ya, memang ada masalah fisiknya, itu memang perlu waktu, tapi kemudian kita akhirnya terlalu pengennya segera cepat selesai karena memang sudah lama. Jadi ada gap antara keinginan, jadi ada jurang antara yang dimau dan yang sekarang. Ini gapnya di sini. Anda maunya ini, tapi Anda masih di sini. Nah, gap ini yang membuat teman-teman atau jurang ini yang membuat teman-teman jadinya merasa nggak mampu, merasa aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Jadi jurang inilah membuat teman-teman jadi permainan pikirannya semakin kuat, semakin kuat. Ada perasaan sedih yang berjalan di sana karena kapan akan mencapai ini? Bisa nggak aku mencapai ini? Uang sudah habis, uang udah aku buat beli ini, buat beli itu, buat program ini, program itu, tapi juga belum beres-beres juga. Bisakah aku mencapai ini? Gapnya itu masih ada. Kalau gapnya itu semakin lebar, teman-teman biasanya akan cenderung relatif lebih cemas karena
rasanya itu jauh. Tapi kalau memang teman-teman gap-nya itu perlahan-lahan itu semakin dekat, itu teman-teman akan mulai ada, "Yes, gue bisa gue bisa." Nah, masalahnya sekarang ketika sensasi hadir setiap waktu, karena apa? Karena kita terhadap dengan permainan pikiran kita, karena kita selalu membuat pikiran aneh-aneh, dan juga karena memang perlu waktu untuk memulihkan fisik kita, maka rasanya jurang itu semakin lebar, perasaan kita, persepsi kita. Nah, inilah yang perlu teman-teman untuk mulai sadar lagi, sadar-sadar. Oke, berarti saya tuh punya pemikiran bahwa ini itu agak jauh untuk kesembuhan, ya kan? Sehingga teman-teman mulai bermain pikirannya semakin jauh. Nah, ketika teman-teman mulai sadar bahwa, "Oh iya ya, aku ada gap ya. Ternyata aku selama ini terperangkap dengan pemikiran bahwa aku itu tidak tidak menyatu dengan yang aku inginkan, tapi aku merasa ada jarak di situ." Sehingga kemudian aku merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa dan lain-lain. Yang perasaan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa itu yang kemudian membuat teman-teman jadi semakin cemas, ya. Dan teman-teman perlu ketahui juga bahwa hormon stres atau hormon kortisol untuk orang-orang yang cemas itu relatif muncul ketika pagi hari. Ya, relatif muncul, biasanya muncul ketika pagi hari. Jadi ketika teman-teman stres, biasanya tuh ya teman-teman bisa bangun pagi dengan rasa nggak nyaman, dengan mual, dengan nggak enak, rasa sensasi fisik itu muncul semuanya. Ya. Dan teman-teman cukup tahu saja, oh ya muncul, selesai. Jangan kemudian mulai masuk dengan permainan pikiran lagi, aduh kenapa sih begini lagi. Dan juga teman-teman tidak ketinggalan juga untuk teman-teman yang masih struggle, teman-teman masih berjuang, bagaimana mengatasi sensasi fisik yang muncul hampir tiap hari, entah itu dari sensasi fisik dari mulai kepala sampai ke ujung kaki, nyeri sendi, nyeri otot, dan lain-lain, maka teman-teman bisa menggunakan buku Bapak Cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder untuk membantu teman-teman segera cepat pulih. Dan juga teman-teman jangan lupa bahwa saya juga ada program baru yaitu Zoom, yaitu webinar Zoom Fundamental yang saya adakan setiap awal bulan. Ya, setiap awal bulan saya adakan webinar Zoom Fundamental, teman-teman. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk teman-teman tahu dan mengerti bagaimana caranya untuk mengatasi semua sensasi fisik. Gimana caranya supaya sensasi fisik ini saya tidak berlarut-larut terus setiap hari, setiap saat. Ya, kalau kamu mau segera dan ikuti segera webinar Zoom Fundamental dengan klik di sini ya. Hubungi nomor ini untuk kamu kontak dengan admin untuk kamu bisa tahu, kamu bisa tanya tentang apa yang akan kita bahas di sini dan apa yang kita lakukan dan juga semua hal yang ingin kamu tanyakan, silahkan ditanyakan. Dalam proses pemulihan ini kita juga perlu masukkan yang positif ke pikiran bawah sadar kita sehingga teman-teman perlu sadar ketika teman-teman udah mulai complaining gitu kan, itu tuh teman-teman sebenarnya semakin lebih drop lagi. Jadi teman-teman mulai sadar, oh aku komplain nih. Jadi teman-teman mulai sadar aku complaining nih, aku mulai nggak yakin nih. Nah, itu mulai teman-teman mulai sadari dan kemudian teman-teman ketika sadar itu akan bisa lebih enak. Nah, kemudian teman-teman bisa memasukkan yang positif ke bawah sadar teman-teman. Jadi teman-teman sensasi itu selalu ada karena kita terhanyut, kita terbawa dengan pikiran dan perasaan kita. Kita terhanyut dengan semua itu dan kita juga merasa bahwa gap-nya itu terlalu jauh antara yang kita ingin, antara kita sekarang dengan kita inginkan itu, kita merasa gap-nya terlalu jauh. Jadi kita perlu untuk memvisualisasikan bahwa kita itu sudah gap-nya semakin dekat dan semakin menyatu dengan apa yang kita inginkan. Itu yang perlu kita latih di dalam pikiran kita. Proses seperti ini teman-teman akan up and down. Pasti up and down. Nggak mungkin bisa naik, terus ya nggak. Grafiknya tuh nggak seperti itu dalam kenyataannya. Akan up, down, seperti itu. Dan itu wajar. Dengan teman-teman menyadari, kemudian teman-teman juga memberikan hal yang positif kepada pikiran bawah sadar, maka lama-lama, sensasi itu juga lama-lama nggak akan berkurang, ya. Nggak akan terus muncul. Kenapa? Ya karena kan teman-teman sudah tidak memberikan perhatian lagi pada sensasi itu. Seperti saya bilang kemarin-kemarin, memberikan perhatian pada sensasi, Anda setiap pagi selalu scanning body, selalu mengecek tubuhku bagus, tubuhku enak nggak ya, tubuhku nyaman nggak ya, bagaimana tubuhku ya. Begitu sekali scanning body, selalu scanning body, maka itu akan membuat teman-teman jadi semakin cemas. Apalagi kemudian teman-teman juga akan semakin cemas ketika teman-teman memakai jam pintar.
yang pintar, yang selalu yang tahu tentang pressure, tentang tekanan darah teman-teman, tentang detak jantung teman-teman berapa, sehingga akhirnya tanpa sadar teman-teman selalu checking, checking, dan checking. Nah, ketika teman-teman selalu checking dan checking ini, itu adalah membuat teman-teman akhirnya akan selalu jadi cemas gitu loh, karena checking. Walaupun checkingnya teman-teman maksudnya supaya memastikan bahwa saya aman, saya baik-baik saja. Tapi tindakan inilah tindakan kontraproduktif. Jadi sebaiknya singkirkan. Dan saya ajak untuk teman-teman untuk sekarang mulai melihat pada fakta yang teman-teman alami sekarang ini, fakta dari kata-kata dokter, Anda sudah EKG, sudah melakukan semuanya hal, baik-baik saja. Anda lihat fakta bahwa apa yang Anda pikirkan nggak pernah terjadi. Jadi melihat fakta-fakta yang ada bahwa apa yang Anda pikirkan tidak terjadi. Selalu ingat ke situ. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas ini membantu teman-teman untuk jauh lebih baik lagi. Salam bye-bye. Cemas.